Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal ke-13 ayat yang ke-30 berkata, "Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu akan berkata-kata para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas yang akan dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yang berbahagia setiap kita yang bukan hanya mendengarkan, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ini merupakan suatu perumpamaan tentang lalang di tengah gandum. Perumpamaan ini menunjukkan serta sekaligus memperlihatkan kepada kita bahwa ini adalah peringatan karena ternyata iblis itu sama gencarnya dengan Tuhan ketika menyebarkan pengaruh di tengah-tengah dunia ini, di mana Tuhan memanggil orang untuk mengenal Dia dan kerajaannya juga, tetapi iblis pun mengacaukannya dengan berbagai ajaran berhala, palsu dan kenikmatan duniawi. Tuhan memberikan pengajaran hidup kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya melihat saja, tetapi dengan tulus kita hidup di dalam yang suci. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau mau dilihat, banyak orang yang menolak Tuhan, hidup di dalam kecemaran, membenci satu dengan yang lain, bahkan menipu serta membunuh. Ini merupakan suatu tindakan mengacau balaukan kehidupan orang lain. Semua ini adalah tanda betapa besar pengaruh yang diberikan oleh yang jahat. Jika pengaruh iblis, Bapak Ibu Saudara, begitu sama gencarnya, maka kita tidak pernah mungkin berada di dalam tempat yang aman dari serangannya. Kita tidak akan sadar bahwa iblis sebenarnya sedang mengincar kita untuk segera jatuh. Tawaran untuk berdosa, Bapak Ibu Saudara, untuk mengabaikan Tuhan, untuk menjadikan diri sebagai pusat dari hidup. Semua ini adalah suatu tawaran yang diberikan oleh iblis. Sadarilah Bapak Ibu Saudara bahwa hal demikian begitu sulit ketika kita terperangkap di dalamnya. Kalau semua orang di sekeliling kita menjalani kehidupan yang ditawarkan oleh iblis, kekuatan apakah yang kita miliki untuk terus bisa bertahan mengikuti Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengejar pengenalan yang sejati tentang kebenaran Tuhan, maka seharusnya kita tidak mudah ditipu dan terjatuh ke berbagai-bagai kepalsuan dan berada di dalam cara hidup yang takut akan Tuhan. Tidak ada cara yang lain untuk kedua hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara, jika kita bertekun di dalam firman Tuhan dan kerinduan kita di dalam perjuangan untuk menaati perintahnya. Bapak Ibu Saudara, atas kekangan Allah, kuasa iblis disebarkan di dunia ini seperti pengendara kuda. Ketika kita mengekang kuda yang dia kendarai untuk pergi ke tempat yang seperti diinginkan, kecepatan yang juga yang diinginkan, maka iblis menjadi alat yang dimanfaatkan Tuhan untuk menguji setiap orang-orang yang benar, sehingga ketika kita merasa berhasil menang, namun Tuhan, mereka yang mereka sembah akan semakin diagungkan oleh mereka. Meskipun pengaruh yang jahat sepertinya seolah-olah menjadi mayoritas di dalam dunia ini, namun Bapak Ibu Saudara, iblis sebagai penyebar pengaruh jahat itu hanyalah minoritas di hadapan Tuhan. Dia hanyalah makhluk yang terkutuk yang sedang menanti penghukuman bagi dirinya dan pengikutnya. Tuhan membiarkan kita untuk bekerja, tetapi hanya di dalam waktu yang terbatas. Ketika tiba waktunya, Bapak Ibu Saudara, maka pekerjaan Tuhan akan menjadi nyata dan tipu daya iblis akan terlihat. Pada waktu akhir yang zaman, maka semua pengikut Tuhan akan mendapatkan kelegaan. Semua pengikut yang jahat akan mendapatkan penghakiman. Jangan tanya Bapak Ibu Saudara, jika mengapa Tuhan membiarkan banyak kejahatan ada di tengah-tengah dunia ini, bahkan ada di sekeliling kita. Tetapi biarlah kita dikuatkan iman dengan pengenalan akan Allah dan firman-Nya sebagai kebenaran yang sejati dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara untuk
tetap hidup menjadi milik Allah dan mengerjakan kebenarannya selain mendalami kebenaran firman Tuhan dan menaatinya. Tuhan sendiri akan membiarkan serta memberikan pengertian kepada setiap kita yang tulus untuk bertekun mencari kebenaran melalui firman-Nya. Jika Tuhan memberikan pengertian kepada setiap kita, biarlah kita ingat bahwa itu terjadi karena Dia berbelas kasihan kepada kita. Tidak ada orang yang cukup jernih untuk memahami kebenaran firman Tuhan tanpa terpengaruh oleh keberdosaannya. Tidak ada orang yang cukup pintar untuk mengalahkan kuasa dosa di dalam pikiran manusia yang menolak dan memutarbalikkan kebenaran. Pikiran itu ketika kita begitu giat melawan kebenaran Tuhan. Pikiran orang pintar maupun orang bodoh sama semuanya. Dosa telah membuat orang-orang pintar menghina Alkitab, dan dosa telah membuat setiap kita tidak peduli terhadap kebenaran firman Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan memampukan pikiran kita untuk terus-menerus, Bapak Ibu Saudara, menggali kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk melihat bahwa ada kelimpahan firman yang melampaui segala pemikiran yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan anugerah kepada umatnya tanpa memerintahkan mereka, Bapak Ibu Saudara, untuk berjuang. Sama seperti Israel diberikan tanah Kanaan yang limpah dengan susu dan madunya, sehingga mereka harus berperang untuk merebutnya. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan karena Dia telah menjanjikan tanah itu. Tetapi tidak ada kemenangan tanpa kerja keras, tanpa suatu perjuangan. Maka Tuhan memberikan anugerahnya bagi umatnya untuk melihat suatu kelimpahan firman-Nya, untuk memahami suatu yang benar. Sehingga mereka harus mempelajari kondisi masyarakat pada zaman itu. Mereka juga harus mempelajari segala sesuatu yang ditafsirkan gereja Tuhan sepanjang sejarah mengenai apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Tetapi tidak ada semua orang diberikan porsi untuk berperang di dalam bidang ini. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita ingat bahwa Tuhan akan menghakimi siapapun yang memberontak kepada Dia. Tuhan akan membalas setiap ketidakadilan dan kejahatan yang terjadi. Tuhan akan membongkar segala tipu muslihat dan jeratan maut. Tuhan akan memperlihatkan ketidaktulusan dan kepalsuan para pengikut yang jahat. Serta Tuhan akan memanggil setiap orang-orang yang berdosa yang telah dibenarkannya di dalam Kristus. Maka Tuhan akan menjadikan mereka bercahaya seperti Tuhan yang akan memperoleh bagian di dalam kemuliaan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus terus-menerus dibaharui, bertekun untuk berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan dimampukan untuk memahami dan menjalani segala perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih di mana hari-hari ini kami dapat merasakan naungan kasih Tuhan. Seperti di dalam firman hari ini, di mana perumpamaan ini membantu kami Tuhan, dan tolonglah kami adalah milik-Mu dan selamanya milik-Mu. Tolong kami Tuhan untuk terus-menerus setia kepadamu, untuk terus-menerus bertekun menjalankan kehendak-Mu. Tolong kami juga untuk dipimpin oleh kebenaran firman-Mu yang agung dan limpah itu. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi dan berterima kasih di mana saudara kami yang berulang tahun, untuk Ibu Maria Dian yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan tambahkan hikmat, pengetahuan, dan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Juga berikan kesehatan selalu bagi beliau dan keluarga untuk senantiasa dapat mengembangkan cara hidup yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkah juang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian.